Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Coach Amin, Kak Syukran, dan sahabat-sahabat semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam pada malam hari ini. Sudah hadir 18 orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perjalanan penuh ridho Allah bersama-sama keluarga besar Denis Global Indonesia. Baik, mohon maaf, mohon izin saya perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta karena saya besok ada janji dengan sahabat-sahabat saya yang ada di Jakarta dan ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Maka izinkan saya membantu Coach Amin yang malam hari ini saya diminta untuk menjadi MC pada malam hari ini, menghantarkan teman-teman semua. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan apa yang semua kita perjuangkan bisa berjalan dengan lancar. Selamat malam, Bapak Direktur kita pada malam hari ini hadir, Pak Haji Badri, dan semuanya sahabat kita semuanya, Masya Allah, ngumpul ya di sini semuanya. Terus semangat, jangan pernah kendor, karena perjuangan kita baru akan mulai. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti saat grand opening Oktober 2025, kita sudah berada di posisi yang menyenangkan. Gitu ya sahabat. Baik, kita langsung saja waktu kita serahkan kepada Coach Amin untuk mengisi Super Sunday Training pada malam hari ini. Dan materinya sangat menarik untuk kita simak bersama. Baik Coach Amin, waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan. Monggo Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat senusantara jauh dan dekat, selamat bertemu kembali selepas ketiadaan Super Sunday Training minggu yang lepas. Sebelum jauh kita pergi, kita doakan semoga Bonda selamat sampai ke destinasi yang dituju tanpa sebarang masalah, tanpa ada banjirnya, sekatannya, dan apa-apa lagi, dan sampai dengan tenang untuk melanjutkan apa juga program yang telah disediakan. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama ke Super Sunday ini, sila kenalkan diri anda. Kita juga mahu tahu audiens kita yang baru untuk Super Sunday ini. Dan untuk teman-teman yang sentiasa bersama kita di Super Sunday Training, saya ucapkan tahniah, anda memang hebat, anda sentiasa bersama kami di Zoom yang kita adakan. Terima kasih untuk yang datang, dan saya kenalkan diri saya, nama saya Amin Yahya, ataupun boleh dikenali sebagai Pak Amin ataupun Wak Yoyo, orang yang mempunyai banyak nama tetapi tubuhnya masih satu, insyaAllah. Sahabat-sahabat, malam ini kita akan berbicara berkenaan dengan suatu topik yang amat basic, tetapi amat penting dikuasai untuk anda menjadi super producer di dalam perniagaan Dainis ini, dan apa juga profession anda sebagai sales individuals ataupun sales professional yang membabitkan jualan. Jadi topiknya amat basic, tidak ada yang memeningkan, tidak ada yang menyusahkan untuk difahami. Kita masih tetap kepada informasi yang asas untuk dikendalikan, untuk diketahui. Jadi sahabat-sahabat, sila tenang-tenang saja sementara saya share screen apa yang materi yang telah saya sediakan, insyaAllah. Okey, training malam ini pendek saja, insyaAllah, dan saya lebih suka kepada sharing selepas training oleh leader-leader,
mitra-mitra, member-members yang hadir ke Zoom ini. Okay? Jadi tajuknya malam ini ialah menangani penolakan. Bagaimana kita um, menangani objection, pertanyaan, tolakan, rejection yang kita terima dalam usaha kita membangun network bersama dengan Dainis ini. Okay? Now, sahabat-sahabat, terus terang saya katakan untuk anda yang baru-baru berjinak-jinak, baru sahaja terlibat dalam network marketing industri ini, saya harus berikan statement ini secara direct. Industri yang sahabat-sahabat ceburi ini adalah satu industri yang penuh dengan tolakan dan objections. Okay? Penuh dengan tolakan, rejection, objection yang menakutkan. Itu sebabnya tidak ramai yang berminat ataupun tidak ramai yang berterusan membangun network dalam industri ini kerana mereka tidak berupaya menangani tolakan, objection dan mungkin tidak mempunyai mindset ketahanan minda yang kuat untuk menangani tolakan, objection, rejection yang diterima di pasar. Jadi apa yang anda harus kuasai untuk hebat dalam Dainis Global ini adalah bagaimana anda bisa memantapkan minda anda untuk lebih tahan, lebih kuat dan bagaimana mengatasi, mengendali tolakan-tolakan tersebut. Okay. Apa yang saya mahu anda jadi adalah jadi seorang Tai Chi Master. Okay. Saya pasti anda pernah melihat Tai Chi ataupun movie-movie dari negeri China yang menunjukkan ketangkasan mereka berlawan dengan Tai Chi dan seni bela diri orang-orang Cina. Itu yang harus kita kuasai sebenarnya. Bukan seni pertahankan diri itu, tetapi the art of moving your body, ketangkasan dalam kita mengelak daripada sasaran serangan-serangan yang datang bertubi-tubi seperti dalam perlawanan ataupun dalam perjuangan secara fizikal. Apa yang harus anda lakukan ialah hanya menolak. Bila ianya datang, serangan-serangan, tolakan itu datang, belajar bagaimana kita bisa menolaknya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan melenggokkan tubuh anda untuk mengelak daripada tercedera. Jadi itu yang harus kita belajar untuk menjadi seorang Tai Chi Master di dalam network marketing ini. Beberapa nota penting. Okay? Yang pertama sekali, penolakan ataupun objection adalah permulaan, adalah satu permulaan. Maksudnya, bila anda bertemu dengan orang yang banyak bertanya, bila anda membuka cerita berkenaan dengan Dainis, mungkin sudah membuat sedikit presentasi, mereka bertanya soalan 1, 2 dan sebagainya. Apa yang saya tekankan ialah soalan-soalan tersebut jangan diambil sebagai tolakan. Ianya merupakan satu soalan. Itu sahaja. Be positif. Anda harus positifkan minda anda. Terima soalan-soalan yang diberi secara terbuka, secara positif, kerana soalan ataupun tolakan yang diberi ketika kita berhadapan bersemuka dengan prospek kita adalah permulaan untuk ianya berkata yes. Jadi, be positive. Dan saya kira kita juga yang sekarang ini bersama dengan Dainis, pada satu masa dahulu kita juga mempunyai
pelbagai pertanyaan di dalam kotak minda kita. Jadi, bila kita bertemu dengan orang yang seakan serupa kita, yang mempunyai banyak soalan, bertanya dari satu ke topik yang lain, soalan yang lain, kita harus menerima soalan-soalan tersebut secara terbuka dan positifkan minda kita bahawa mereka berminat sebenarnya, dan itu adalah permulaan untuk mereka berkata, yes, saya mahu bergabung. Okay? Yang kedua, jangan sekali-kali kita bertengkar ataupun berbalah, argue dengan prospek. Okay? Saya teringat ketika saya ingat mungkin 20 lebih tahun yang lepas, ketika saya bermula dengan industri network marketing ini, saya mengikut seorang kawan yang bertemu dengan seorang doktor, dan kebetulan kami memang mempromosikan produk-produk kesihatan, vitamin dan sebagainya. Jadi bila kita bertemu dengan pakar di bidang perubatan ini, kita harus mengalah. Tetapi apa yang berlaku, sahabat yang pergi dengan saya tadi, mentang-mentang dia baru sahaja keluar dari training produk, jadi dalam membuat presentasi itu, dia mungkin mempromosikan kepandaiannya agak keterlaluan. Jadi bila doktor sudah bertanyakan sesuatu dengan soalan-soalan yang mencabar untuk dia menjawab, maka berlaku perbalahan. Dan beliau seorang yang tidak mau mengalah. Malahan beliau berkeras untuk menang dalam pertengkaran perbalahan tersebut dengan doktor tadi. Dan akhirnya kami dihalau keluar daripada klinik itu. Jadi saya belajar dengan satu episod yang benar-benar berlaku dalam kita membangun network ini, bertemu dengan siapa saja. Sesukar mana pun orang itu, bila bertemu dengan kita, jangan sekali-kali kita menaikkan suara, mengeraskan suara sehingga kita berbalah dan bertengkar dengan prospek. The moment kita bertengkar, berbalah dan ingin menang dengan prospek itu, kita akan kalah. Okay? Whether you win or not, you will lose the prospect. Sama ada awak menang dalam argument itu, dalam perbalahan itu, anda akan kalah dengan prospek itu kerana dia tidak akan ikut apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita promotekan pada beliau, pada mereka. Jadi harus berhati-hati sekiranya suhu perbualan itu agak semakin panas, cari jalan untuk anda mengalah. Tidak salah untuk kita mengalah, because customers are always right. Okay, pelanggan, prospek kita sentiasa betul. Jadi harus ditanamkan dalam minda kita. Biar saja kita mengalah, asalkan kita menang hatinya untuk bersama dengan kita. Yang ketiga, jangan cuba meyakini orang lain. Ini juga merupakan satu rahsia sebenarnya untuk anda bertahan dalam bisnes networking ini. Kerana kalau anda jenis orang yang suka meyakinkan orang lain, anda mempunyai satu kepandaian, kefahaman, kepercayaan, dan anda ingin kepercayaan itu diakui, diterima oleh orang lain, dan anda benar-benar bekerja keras untuk meyakinkan mereka, percayalah, tidak semua orang yang akan yakin dan bersetuju dengan kita sentiasa. Ada saja orang yang akan bertemu dengan kita yang mempunyai mindset yang lain ataupun mempunyai kepercayaan yang lain. Jadi kita harus merestui, kita harus meraihkan
uh, ke kepercayaan yang berbeza, perbezaan yang ada di antara kita dengan prospek-prospek kita. Okay? Jangan kita cuba meyakini mereka, mereka kata tidak, kita kata ya, mereka kata mahal, kita kata murah. Akhirnya bercekik-cekik, ya, mengeluarkan tangan untuk berlawan dan sebagainya. Jangan kita cuba meyakini. Sebaliknya, kita bertemu orang setiap hari hanya mencari, dengar perkataan saya, hanya mencari orang yang sealiran pemikiran mereka dengan kita. Orang yang positif, orang yang open untuk menerima idea-idea kita. Jangan mencari orang yang terlalu tertutup mindanya. Kita cakap satu, dia bangkang. Kita cakap satu, dia tak setuju. 3 kali kita cukup. Okay? Kita ubah topik, kita cerita berkenaan bola sepak, kita bercerita berkenaan dengan badminton, pasal cuaca dan sebagainya. Jauhkan daripada perbalahan, daripada cuba meyakinkan orang lain. Kalau tidak, kita akan letih. Berjumpa 3 orang dalam satu hari, seorang pun yang kita cuba yakinkan, maka kita akan letih ataupun capek. Tenaga kita akan banyak dikeluarkan untuk meyakinkan orang lain. Dan yang keempat, bersabar dan senyum. Apa juga, saya pernah memberi business card saya pada seorang, dan dia buang, dia campak, bukan buang dalam tong sampah, tapi meja ofisnya besar, dia campak saya punya name card, business card saya, yang saya rasakan bahawa ini merupakan satu cemuhan, satu tindakan yang mahu mengecilkan diri saya, dan saya terima. Walaupun saya tidak tersenyum gembira, tapi saya tetap memberikan senyuman dengan penuh kesabaran, dan lepas itu saya bersalam dengan dia dan keluar daripada ofisnya. Jadi sahabat-sahabat, welcome to the wonderful world of network marketing yang penuh dengan cabarannya yang tersendiri. Okay? Nah, ayuh kita lihat apakah common objection, penolakan ataupun tolakan, rejection yang biasa kita terima bila bersemuka dengan prospek-prospek. Okay? Saya rasa tolakannya sama di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di mana-mana juga, kerana ianya terlalu common, terlalu biasa yang orang katakan bila kita bertemu dengan mereka. Tetapi sebelum itu, saya mahu anda gunakan teknik ini dalam mengatasi, dalam menghadapi penolakan ini dengan satu teknik yang saya panggil teknik refleksi. Teknik refleksi ini ialah apa juga tolakan yang diberi, kita tai chi kan kembali pada dia. Okay? Kita ingat tadi, saya mahu kita semua pandai menjadi seorang tai chi master. Kita elak ke kiri, ke kanan, tolak ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, dan saya panggil teknik ini teknik refleksi. Kita reflect apa juga yang datang daripada prospek itu, daripada mengenai tubuh sosok kita. Okay? Yang pertama, apakah common objection yang selalu kita dengar? Pertama, tidak berminat. Sila komen di ruang chat siapa yang biasa menerima objection ataupun rejection, penolakan seperti ini. Bila kita kenalkan diri, saya Pak Amin daripada Dynix Global, dan mereka akan bertanya, Dynix Global itu apa? Satu perusahaan network marketing. Maka terus saja langsung mereka berkata, saya tidak berminat. Okay? Jadi ini perkara biasa. Jadi apa yang harus kita lakukan ialah bapa, ibu, kita guna teknik refleksi
Bapa, Ibu, saya juga tidak berminat pada mulanya. Okey, ingat apa yang objection yang datang, kita reflect, kita elak, kita tolak semula kepada dia. Okey, saya juga tidak berminat pada mulanya bila bertemu dengan Dainis 2 bulan, 3 bulan yang lepas. Tetapi saya berikan peluang untuk diri saya untuk mendengar dahulu. Dan setelah mendengar, saya lihat bahawa perusahaan Dainis ini berbeza daripada perusahaan-perusahaan yang sebelum ini saya pernah dengar, terlibat, buat dan sebagainya. Itu jawabnya dengan lunak, dengan lembut, kita bermain tai chi tadi. Okay? Always selalu katakan apa yang dia katakan, kita juga rasakan. Okay? Saya tidak berminat dengan network marketing, saya juga begitu, Bapa. Saya juga tidak berminat pada mulanya. Tetapi saya beri peluang untuk mendengar apakah intipati Dainis Global, saya melihat sistemnya, saya melihat training programnya, education programnya, saya lihat produknya dan sebagainya, dan saya dapati ianya berbeza daripada yang lain-lain yang pernah saya temui. Apa kata Bapa, Ibu berikan peluang untuk mendengar dahulu. Dan saya selalu gunakan perkataan no obligation. Saya tak pasti apa perkataan di dalam bahasa Indonesia, tapi kita masukkan tiada paksaan. No obligation, tiada paksaan. Bapa, Ibu tidak perlu berkata yes kepada saya, tetapi beri peluang untuk melihat, mendengar dahulu. Okay? Dan kalau bertemu dengan kawan-kawan, ya, kadang-kadang kawan yang berkata begini, apa ini? Aku tak minat lah, sebab kita terlalu rapat dengan dia. Dan saya selalu katakan, kalau kamu sahabat baik aku, you can reject me, tetapi beri peluang untuk mendengar dahulu, then reject. Tapi kalau kamu reject sebelum mendengar, kamu bukan seorang kawan yang baik. Jadi dengan statement yang begitu, mereka akan terasa dan hey, ini kan kawan. Tidak ada salahnya untuk mendengar. Apa yang kita mahukan ialah diberikan peluang untuk mereka menerima message apa yang kita sampaikan. Okay? Alright, itu tidak berminat. Yang kedua, tidak pandai. Kita baru terangkan bagaimana bisnes. Bisnes ni boleh mendapat wang yang besar, pendapatan. Dia kata, saya tidak pandai. Okay, bagaimana mau menjawab? Sama juga. Okay, jawapannya sama. Saya juga tidak pandai, Bapak, Ibu. Apatah lagi saya seorang suri rumah tangga, seorang yang full-time housewife. Saya tidak pandai melakukan sales, saya tidak pandai berbicara, saya tidak pandai membuat presentasi, tetapi kita diajar dari tidak pandai. Alhamdulillah hari ini saya sudah mandiri. Saya bisa berbicara dengan orang, saya bisa melakukan presentasi, saya bisa mengajar orang lain berkenaan dengan bisnes ini. Jadi kita terima apa yang mereka katakan, saya tidak pandai, dan kita gunakan tolakan tersebut untuk menyatakan bahawa kita juga berada dalam situasi yang sama. Saya juga tidak pandai, Bapa, Ibu. Saya hanya bersekolah 5 tahun sahaja di peringkat asas. Saya tidak ada diploma, saya tidak ada kelulusan tinggi, tetapi saya belajar dari program-program Zoom, education yang ada di Dainis, dan alhamdulillah hari ini saya telah mula tahu banyak perkara berkenaan dengan produk, bisnes dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, sibuk tiada masa. Ini pun satu common biasa. Aku sibuk, aku tak ada masa. Kalau orang Malaysia di sini, aku tak ada masa dengan benda-benda ini.
Okey, aku ada banyak lagi kerja. Jadi, kita juga jawapannya sama. Saya juga begitu, Bapak Ibu. Saya juga tiada masa. Saya juga sibuk. Saya seorang lecturer, saya ada kelas dari pagi sampai petang. Kadang-kadang malam pun ada kelas. Tetapi saya hanya lakukan bisnes ini 1 hingga 2 jam sahaja. Dan secara online, maka itu tidak langsung menjadi masalah saya kerana saya juga rehat untuk makan siang, untuk solat. Jadi selepas solat, dalam 5 minit saya hantar beberapa message, saya forwardkan beberapa info kepada kawan, kepada teman, kepada klien, kepada siapa-siapa juga. Jadi ianya tidak memerlukan masa yang panjang. Ini bukannya satu bisnes yang saya ajak Bapak Ibu harus melakukannya 8-10 jam satu hari, tetapi hanya 1-2 jam sahaja bermain handphone, bermain smartphone. Nenek-nenek yang sudah berusia pun bisa mendapat pendapatan yang hebat, yang lumayan, bukan lumayan, yang mantap dalam Dainis, apatah lagi doktor yang bijak, yang punya ramai kenalan, pasti bisa melakukan lebih baik daripada seorang nenek seperti saya, katakan begitu. Okay? Jadi sibuk tiada masa ini senang sahaja untuk menjawabnya, dan saya selalu katakan kepada mereka, di samping kita melakukan banyak online dan sebagainya, saya memang mencari orang yang sibuk. Ini untuk mengangkat mereka, memberi rasa seronok mereka. Okay? Dan sebenarnya doktor, saya memang mencari orang yang sibuk kerana orang sibuk pandai mengatur masa. Tidak perlu saya bertemu dengan orang yang punya banyak masa lapang, satu hari hanya menonton TV saja, tetapi tidak berbuat apa-apa kerana mereka tidak tahu mengatur masa dan mereka hanya tahu menghabiskan masa. Jadi, kalau doktor seorang yang sibuk, seorang engineer, seorang lawyer, seorang businessman yang sibuk, maka doktorlah orang prospek utama saya yang saya sedang cari-cari. Okay? Kita bagi mereka rasa selesa. Yang seterusnya, tak suka cari orang. Ini pun sama. Okay? Apa bisnes network marketing? MLM ya? Ini bisnes cari orang. Saya memang tak suka. Jawapannya sama saja. Bapak, Ibu, saya juga tidak suka mencari-cari orang. Ya. Tetapi apa yang saya lakukan di sini ialah saya beli produk untuk saya guna sahaja. Selepas saya ambil Rosenta ataupun Fitmax, selepas saya menggunakan Fitmax, masalah jerawat saya berkurangan. Adik-beradik saya sudah mula nampak perbezaan di wajah saya. Dan mereka yang bertanya. Maka saya kongsi, saya share, saya berbagi informasi dengan mereka. Saya tidak cari mereka. Sistem Dainis ini adalah untuk guna sendiri. Dan insya-Allah kesannya akan dapat dilihat oleh orang lain. Contoh, di Sabah, ramai orang-orang yang berusia menggunakan produk Rosenta. Coming soon insya-Allah ke Indonesia. Di Sabah masih lagi banyak kenduri-kenduri majlis yang mereka lakukan. Mereka masak sendiri, ya. Mereka bergotong royong masak sendiri, masak kambing, masak daging lembu dan sebagainya. Jadi biasanya orang-orang kampung ini bila mereka bergotong royong masak bersama-sama, mereka akan duduk lama, yang ibu-ibunya duduk di atas lantai, potong bawang, potong ayam dan sebagainya berjam-jam. Jadi bila sudah makan Rosenta,
ibu-ibu ini sehat. Orang yang bersama-sama di dapur memotong ayam, memotong sayur akan mula nampak bahawa ibu-ibu bisa duduk ya berjam-jam potong bawang, potong sayur, tidak rasa lenguh, tidak rasa sakit, lututnya, pinggulnya, pinggangnya. Apa rahsianya? Orang akan mula bertanya kerana produk kita amat efektif. Itu sebab kita tekankan kepada penggunaan. Jadi orang bertanya, maka kita akan beri jawapan. Saya makan Rosenta, saya makan Fitmax, tapi harganya mahal. Kamu tidak akan mampu membelinya. Bila kita cabar mereka dengan perkataan tidak mampu membelinya, mereka akan marah. Apa produk apa itu? Cuba beritahu. Bila mereka mahu tahu, maka mereka akan mendapat info-info yang harus kita kongsikan. Okay? Jadi, tidak suka cari orang ini perkara biasa juga. Kita selalu katakan, okay, saya juga tidak suka mencari-cari orang, tetapi bisnes ini adalah bisnes guna sendiri. Bila mereka mendengar guna sendiri, mereka tidak rasa tertekan untuk mencari orang dan sebagainya. Sekiranya tidak ada kesan langsung produk-produk yang kita tawarkan, maka tidak perlu dilakukan bisnes ini kerana bisnes ini adalah berdasarkan kepada perasaan kita, perkongsian produk-produk yang kita makan, kita guna, ianya baik baru kita bisa share dengan orang-orang yang lain. Jadi, itu jawapannya. Seterusnya ialah tidak ada kawan. Saya tidak ada kawan. Bagaimana saya bisa melakukan bisnes Dainis ini? Maka jawapannya pun sama juga. Saya juga tidak ada ramai kawan, Bapa, Ibu. Saya seorang ahli rumah tangga. Saya tidak ada kawan selain daripada adik-beradik saya, jiran-jiran yang terdekat. Tetapi itu pun sudah cukup untuk saya bermula dengan bisnes Dainis ini. Kerana bisnes Dainis ini, sekiranya kita sudah merasai produk-produknya dan kita ingin ke tahap yang seterusnya. Tahap yang seterusnya ialah guna secara gratis. Bila guna secara gratis, saya beli produk untuk diri saya dan saya hanya share apa yang saya rasa dengan adik-beradik saya. 2 orang adik-beradik, sahabat yang terdekat, jiran di keliling rumah saya, itu sahaja. Bila 2 orang yang masuk beli produk, mau mencuba, mau merasa bagaimana saya rasakan, lebih ringan badannya, lututnya kurang berasa sakit, stamina-nya bertambah, maka saya akan mendapat income. Dari situ saya bisa membeli produk yang lain. Maka saya dapat makan produk-produk Dainis secara gratis. Saya juga tidak ada ramai kawan, tetapi saya hanya perlu 2 orang yang mencari, 2 orang yang berkongsi, 2 orang yang share, 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang, dan akhirnya saya akan mendapat imbuhan yang banyak setiap bulan, cukup untuk saya beli produk-produk yang saya makan sendiri. Itu caranya saya mendapat produk-produk Dainis secara gratis. Okay? Jadi tidak ada kawan bukan menjadi masalah yang besar dalam bisnes Dainis. Dan sebenarnya, sahabat-sahabat, bila seseorang itu sudah merasakan kebaikan produk Dainis ini, mulut mereka akan mula berkata-kata. Ramai sangat saya jumpa. Bila mereka sudah merasa khasiat produk-produk Dainis, mulut mereka tidak bisa dikawal lagi. Mereka akan terus bercakap, Dainis, Dainis, bawa 1-2 sachet dalam poketnya, di kenduri kendara, di majlis kematian pun sehingga bawa ada produk 1-2 sampel untuk diberi coba oleh kawan dan sebagainya. Ini adalah normal manusia. Perkara biasa bila kita merasa keseronokan, bila kita merasa sesuatu kebaikan
kita tidak dapat mengawal emosi kita. Kita pasti akan berbicara, bercakap dengan orang lain. Ingat, siapa namanya yang di Sabah itu, Mr. yang sudah lama berkahwin, tidak dapat anak, ya, dan akhirnya 6 bulan selepas menggunakan Rosenta, istrinya hamil dan alhamdulillah mendapat cahaya mata yang kali pertama. Bisakah kita menutup mulut kita, menahan kegembiraan yang sedemikian rupa sekiranya ini berlaku pada diri kita? Tentu sekali kita akan bercakap dengan orang, dan bila testimoni kita sendiri kita gunakan, bila kita berbicara dengan sahabat-sahabat, teman-teman, itu lebih powerful daripada apa juga cerita yang kita bisa share dengan prospek kita. Okay? Cerita yang terbaik adalah cerita diri kita sendiri. Bagaimana kita bermula, bagaimana kita merasa kebaikan produk dan sebagainya. Okay? Seterusnya ialah tidak ada modal. Sama juga jawapannya. Saya juga tidak ada modal, Bapa dan Ibu, tetapi saya cari modal untuk beli 3 produk yang terawal. Kerana saya ingin sangat mencoba. Saya ingin sangat merasa lebih sihat. Saya ingin sangat pergi ke toilet dengan lebih mudah, lebih senang daripada sekarang. Saya ingin sangat merasa lebih selesa dengan tubuh saya. Jadi saya tak ada juga modal untuk berbuat bisnes, tetapi saya cari modal untuk beli 3 Fitmax yang pertama untuk saya gunakan. Kerana saya tahu kalau saya beli satu, tidak cukup. Ianya cepat sangat habis, belum saya rasa kebaikannya lagi, produknya sudah habis. Saya tahu 3 produk adalah yang terbaik untuk saya rasa saya guna. Saya pun tidak ada modal untuk bermula, tetapi saya bermula sebagai seorang consumer dahulu. Bila saya guna, saya yakin kawan-kawan, adik-beradik, anak-anak melihat kelainan dari apa yang berlaku pada tubuh saya. Saya mula berkongsi dengan mereka, saya mula mendapat wang, mendapat bonus daripada kemasukan mereka selepas saya berkongsi, bercerita dengan mereka. Saya upgrade. Saya juga tidak ada modal untuk naik platinum, tetapi dari premium saya upgrade kepada elite. Dan saya teruskan share dengan teman-teman 2 orang sana sini. Mereka masuk juga seperti saya juga. Mereka juga tidak ada modal. Mereka hanya beli untuk sendiri. Dan setiap kali mereka masuk, saya dapat bonus. Saya kumpul-kumpul bonus, saya upgrade sehinggalah saya platinum sekarang. Dan saya ada 20 produk bersama-sama dengan saya. Saya tidak ada modal. Saya juga begitu, Bapak Ibu. Okay? Itu caranya kita berkongsi dan manage tolakan seperti ini. Seterusnya, malas. Saya malas buat bisnes. Malas. Mau ke sana kemari. Malas. Jawapannya apa? Saya juga begitu, Bapak Ibu. Saya juga seorang malas. Saya juga malas ke sana kemari, mau naik train, mau naik kereta api, kereta, di sana panggil kereta, mau naik kereta, mau naik bus, mau naik Grab ke sana kemari. Saya juga malas. Tetapi Bapak Ibu, kita ada banyak support digital. Hari ini Bapak Ibu, bisnes yang saya lakukan di Dainis hanya gunakan smartphone saja. 1-2 jam saya bermain smartphone, saya bisa melakukan presentasi secara online. Saya bisa berbicara dengan teman-teman saya di Balikpapan, di Sabah, di Sarawak, di Filipina hanya menggunakan smartphone. Saya juga malas, Bapak Ibu. Tapi hari ini saya tidak begitu kesana kemari kerana teknologi yang ada dalam Dainis, dalam dunia hari ini, saya bisa melakukan Dainis secara online. Saya juga malas. Tetapi banyak support yang kita terima secara online. Saya juga malas untuk ke kelas. Tetapi setiap hari Rabu kita ada kelas online.
Setiap hari Ahad kita ada super training, super Sunday training. Saya juga malas Bapak Ibu. Always mengiyakan apa yang mereka katakan dan letakkan diri kita sama seperti mereka. Okay, seterusnya. Adakah ini scam? Bapak Ibu, saya juga bertanya soalan ini. Kali pertama saya berjumpa dengan Bonda Zulaika, saya bertanya pada dia, adakah ini scam? Saya juga seperti Bapak Ibu, saya tidak mau kehilangan uang, saya tidak mau ditipu. Tetapi selepas Bonda Zulaika memberikan semua uh, izin lulus apa yang diperlukan untuk perusahaan ini bermula di Indonesia. Saya dapat melihat kopinya yang sendiri. Mereka ada rekening number yang khusus untuk perusahaan ini. Saya lihat produknya. Bila saya beli produk, saya dapat produk. Tidak mungkin saya di-scam kerana saya dapat apa yang dijanjikan. Jadi ini terjawab selepas saya datang melihat sendiri. Sekiranya mereka merasa tidak yakin pada awalnya, jangan paksa mereka join, tetapi ajak mereka untuk datang, untuk melihat Zoom kita, training kita, sehingga mereka merasa yakin. Kalau upline leader kita berada dekat dengan kita, kita ajak Bonda Zulaika datang ke Jogja. Bonda, ayo jumpa dengan prospek saya yang berpotensi untuk menjadi leader. Cumanya sekarang dia tidak yakin program ini adalah program yang betul ataupun scam. Ya, dan kita faham. Dan bila mereka mempunyai persoalan yang ini bermaksud mereka mau berhati-hati. Dan mungkin adik-beradik kita sendiri yang memberi nasihat supaya kita harus berhati-hati kerana mereka sayang pada diri kita dan kita terima dengan secara positifnya. Okay? Benarkah produk ini baik? Ini juga bisa ditanya. Betul ke di Malaysia? Betul ke produk ini bagus? Kau cerita je lah, kau cakap aja lah. Benar ke? Jawapannya, saya juga macam bapa dan ibu. Saya juga kurang yakin. Saya juga rasa was-was produk ini betul ataupun baik. Tetapi saya cuba. Saya cuba dan saya dapat rasakan produknya baik. Apa kata ibu, bapa? Cuba juga. Dan insya-Allah ianya akan memberi kesan yang positif. Dan ada banyak tulisan-tulisan printing ataupun kajian-kajian yang dilakukan yang kita bisa forward pada bapa ibu daripada perusahaan Dainis untuk meyakinkan contoh Rosenta yang ada kandungan NMN yang dilakukan clinical test di atas NMN, maka saya bisa forwardkan info-info tersebut. Tetapi untuk bapa ibu tanyakan bahawa produk ini baik atau tidak baik, saya juga tidak bisa menjawab secara khusus. Apa yang bapa ibu harus lakukan adalah cuba sendiri seperti saya juga. Saya mencuba dan insya-Allah bila mencuba ianya pasti akan berhasil. Sahabat-sahabat semua, itu dia sedikit sebanyak perkongsian bagaimana saya mengatasi objection, tolakan-tolakan yang diberi. Bagi saya setiap hari bila saya bertemu, saya lebih gembira bila menerima soalan-soalan, bila menerima tolakan dari orang-orang yang saya temui. Apa yang saya tidak suka, gemar, ialah bila saya bertemu mereka tidak bercakap apa-apa. Mereka diam saja. Biasanya saya tidak bisa close orang yang diam. Tapi orang yang selalu bertanya, itulah kandidat ataupun prospek-prospek yang saya bisa close selepas
presentasi bersama mereka. Teruskan networking, insya Allah saya doakan semuanya kita hebat, Daniels Global, sehat bersama, sukses bersama, deal with confidence, back to Bunda Zulaika. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Coach Amin, ilmunya sangat luar biasa sudah kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita terima tadi kita bisa simak dan kita bisa amalkan dalam laku kita keseharian bersama teman-teman semuanya. Baik, hadir bersama kita ada 19 orangnya. Barangkali perlu, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun mungkin ingin menambahkan, oh ya ini ada Kak Syukran. Sebelum saya panggil beberapa teman, mungkin Kak Syukran berkenan untuk memberikan ilmu tambahan yang lain. Silakan Coach, waktu sepenuhnya kami serahkan. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat Dainis Global malam ini, malam yang berbahagia. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semuanya sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Tentunya semua yang kita inginkan tercapai di tahun 2025. Amin. Terima kasih Bunda Zulaika, terima kasih semua sahabat spesial malam ini Coach Amin yang alhamdulillah tidak henti-hentinya dengan materi yang cukup ringkas, tapi bobotnya sebenarnya adalah hal-hal yang paling familiar yang terjadi di setiap program yang kita lakukan. Sahabat sekalian, saya tidak hanya ingin menambahkan, karena yang paling penting yang kita lihat adalah sebelum menghadapi penolakan ini, ya, apa yang disampaikan Coach Amin, sebelum kita menghadapi yang namanya penolakan ini, kita sebenarnya sudah memiliki pengetahuan yang cukup terhadap orang yang akan kita tawarkan. Jadi apa yang kita tawarkan dan terhadap siapa kita menawarkan sesuatu ini, kita sudah harus kuasai itu. Sama seperti apa yang kata Coach Amin, tidak mungkin kita bercerita dengan orang yang kita tidak pernah tahu sama sekali, kita tidak pernah mapping dia sebelumnya, atau kita tidak pernah dapat gambaran tentang dia, karena bisa jadi kalau kita ingin ketemu dengan seorang dokter yang memang beliau adalah orang yang tidak mungkin untuk kita dobrak, tapi kita paksakan, dan pada akhirnya memang penolakan itu terjadi. Dan ini ada beberapa hal yang berbeda. Ada penolakan yang cukup pahit, ada penolakan yang cukup biasa-biasa saja, tapi ada penolakan yang mungkin nyaris menjadi motivasi bagi kita semuanya. Tapi ada penolakan yang memang seperti yang pernah saya alami. Saya pernah berhadapan dengan seseorang yang paling hebat. Beliau di sebuah kafe, kebetulan waktu itu beliau adalah pemilik kafenya. Kemudian secara tiba-tiba saya datang dan waktunya diatur oleh teman saya. Nah, saya tidak ingat, saya tidak tahu siapa beliau, dan saya tidak melihat apa yang beliau kerjakan, dan saya tidak memang sama sekali tidak mengenal beliau. Tapi akhirnya beliau menyempatkan waktu untuk bertemu saya. Nah, teman-teman sekalian, ketika beliau bertemu saya dan saya baru bercerita sedikit tentang program yang ingin saya sampaikan, ternyata beliau marah, teman-teman sekalian. Beliau marah dan beliau merasa bahwa beliau kecewa karena waktunya lagi discuss ya, dan lagi bertemu dengan klien atau sahabatnya atau partnernya, merasa menyediakan waktu buat saya terasa sia-sia sehingga membuat hubungan atau perkataan mereka, perbincangan mereka terputus. Nah, saya waktu itu menerima sesuatu yang paling berat ya. Jujur hati saya memang sangat teriris, tapi ternyata saya sadari bahwa hari itu adalah hari yang menjadi pelajaran yang cukup berharga karena saya tidak mengenal beliau sebelumnya, sehingga ibaratnya kita cuma pakai kacamata kuda. Memang seiring waktu hal ini boleh-boleh saja terjadi, tapi ada lebih baiknya ya. Alangkah lebih baiknya kita perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang akan kita mau pasarkan, apa yang kita mau presentasikan, dengan siapa kita akan bertemu, teman-teman sekalian. Kita sudah tahu nih, beliau adalah orang yang alergi sekali dengan dunia konsep yang kita sedang jalani, tapi kita memaksa diri. Nah, itu sama saja seperti kita melawan arus ombak dan pada akhirnya juga membuahkan kekecewaan. Tapi yang dikatakan
Coach Amin tidak termasuk dalam kasus yang saya ceritakan, karena bagaimanapun setiap penolakan yang kita dapatkan itu adalah bagian dari apa yang kita harus terima. Tapi nggak mudah juga menerima penolakan itu, teman-teman, karena kita sebagai manusia yang sangat normal bisa saja dismotivasi. Oke, kemudian teman-teman sekalian, sebelum kita bertemu dengan apa orang yang akan kita jumpai, dan kita memang mesti tutupkan, ya, dan kita harus memang tidak hanya menutup apa yang kita ingin ceritakan, tapi kita ingin menetapkan, sahabat sekalian. Maknanya begini, kalau kita tidak menetapkan sejauh mana kita akan presentasi ke dia, kita takut apa yang kita bicarakan ini ngawur, teman-teman sekalian. Terlalu panjang. Nah, yang ini paling sering terjadi justru, ya, seseorang yang tidak paham tentang kesehatan, ya, justru kita bercerita lebih besar terhadap dunia kesehatan, sehingga membuat orang lain tidak respect kepada kita. Kenapa? Anggap seperti saya adalah seorang guru, tapi bicara Rosenta atau bicara Fitmek mengalahkan pengetahuan seorang dokter. Ini paling sering teman-teman dialami, dilakukan oleh teman-teman di lapangan, sehingga beliau atau mereka tidak menetapkan kira-kira sejauh mana plot atau kerangka yang akan terjadinya pembahasan saat pertemuan itu. Jadi kalau kita tidak membuat kerangka, saya khawatir semuanya akan ngawur, sehingga kita terkesan lebih sok tahu, teman-teman sekalian, terhadap ingredient atau apa saja terhadap produk yang akan kita tawarkan. Terlebih-lebih kita bertemu prospek orang yang paham tentang dunia kesehatan. Ya, jadi kalau kita terlalu banyak bicara, justru mereka hopeless. Jadi itu salah satu hal yang harus kita jaga, karena bagaimanapun teman-teman sekalian, tidak mungkin apa yang kita ingin lakukan, ya, apa yang kita ingin kerjakan senantiasa bisa membuat target kita ini sepaham dengan kita. Jadi tambahan saya dua itu, teman-teman sekalian, sesulit apapun atau segampang apapun, tetap saja ya kita harus melihat siapa yang akan kita prospek. Kita akan buat skala prioritasnya, apa yang akan kita bicarakan terhadap dirinya, dan kita sudah paham beliau ini siapa, dan kira-kira orangnya bermasalah dengan apa. Dan yang paling penting, kita harus pastikan ada duitnya nggak, teman-teman sekalian. Karena kalau kita tidak ada duitnya, ini paling sakit. Ini saya pernah cerita di dalam training. Nanti brosur kita itu yang kita kasih teman-teman, diambil dilipat-lipat, kita sudah bicara 1 jam nih, kita prospek, dilipat-lipat. Oke Pak, informasi saya terima, saya tunggu awal bulan saja nanti, soalnya awal bulan ada uang, nanti baru kita join lagi. Sebenarnya teman-teman, orang-orang yang begitu, bisa jadi mereka mau join, tapi kecil kemungkinan mereka tidak bisa menghargai apa yang kita ceritakan. Bayangkan, brosur yang kita cetak tadi dengan uang, justru dilipat-lipat tidak ada gunanya. Nah, itu akibat kita tidak melihat siapa, ya, sasaran kita. Kemudian, perlu kita tetapkan, ya, kerangkanya agar tidak terlalu melenceng, agar tidak terlalu jauh. Sehingga ketika kata Coach Amin tadi, kalau memang orang tersebut sudah nampak ilfeel, ya, merasa feel bad ketika kita presentasikan, lebih baik tutup saja, kita bicara yang lain. Kita mau bicara bola kaki, kita mau bicara apa, tapi jangan lupa teman-teman sekalian, siapapun mereka, apapun profesi mereka, dimanapun posisi mereka, ingat, mereka adalah manusia yang rentan terhadap penyakit. Paling tidak, titipkan satu nasihat, ya. Insya Allah, kalau Bapak satu saat nanti butuh, dan satu saat Bapak merasa ada kendala terhadap kesehatan yang ada pada diri Bapak, mohon hubungi saya, karena memang ada produk yang bisa menangkal dan membuang racun di dalam tubuh Anda. Teman-teman sekalian, saya akui tidak terlalu mudah untuk kita prospek, tidak terlalu gampang untuk kita prospek, dan untuk menghasilkan 1.000 orang berat sekali, teman-teman sekalian. Ya, kita ingin prospek 1.000 orang berat sekali, tapi percayalah, di dalam dunia seperti ini ada yang namanya hukum kemungkinan berganda, teman-teman sekalian. Di antara 1.000 yang sulit kita prospek, mesti ada 1 orang juga yang akan Allah kirimkan kepada kita, dan 1 orang ini akan menghasilkan 1.000, teman-teman sekalian. Jadi sampai kapanpun, ya, percayalah, saya adalah bukti nyata yang memprospek orang cukup banyak yang ternyata mati semuanya, teman-teman sekalian, tidak berjalan, tapi tidak menutup pintu untuk saya terus mencari. Karena kenapa? Karena memang di antara semua orang-orang mesti ada diamond yang kita belum tahu di mana letaknya, dan di mana jumpanya, dan di mana kita bisa bersama mereka. Doa kita selalu,
ya seperti kata Coach Amin tadi, kita ingin berdoa kepada Allah supaya Allah mengirim orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, satu pemikiran dengan kita, agar tidak terjadi simpang siur. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita minta, teman-teman sekalian. Untuk itu, sedikit saya tutup. Malam ini adalah kita malam Isra Miraj. Saya tadi sekaligus pulang dari masjid, mendengar ceramah, ada satu hal yang paling indah yang saya tangkap, bahwa kadang-kadang kita lupa dari apa yang kita sedang usahakan, ternyata tidak hanya ya menjadi satu usaha kerja dan kerja keras kita, dan kita yakin bahwa satu saat akan dikabulkan. Tapi ada cara yang lebih cepat, teman-teman sekalian, untuk kita bisa mewujudkan. Bahkan Allah kirim rezeki kepada kita, yaitu rizkun min haitsu la yahtasib. Dengan apa? Dengan menjadikan momentum Isra Mi'raj, ya khususnya kita Muslim, momentum Isra Mi'raj sebagai satu momentum awal untuk kita terus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, karena percayalah, apapun yang kita kerjakan, mesti kuasa dan kudrat Allah lah yang menjadi prioritas kita. Teman-teman sekalian, ya perbanyak istighfar, ya perbanyak istighfar. Kita memohon karena dengan istighfar, insya Allah bisa jadi prospek yang menolak Anda akan berubah menjadi sebuah diamond, menjadi satu diamond, menjadi satu orang yang hebat. Dengan istighfar, Allah buka rezeki yang kita tidak sangka-sangka. Kalau selama ini bisnis kita masih mandek, selama ini rezeki kita masih melorot, selama ini masih tertatih-tatih, tertahan-tahan, percayalah, mungkin ini satu jalan dari momentum yang saya dapatkan dari hikmah ceramah dari pesan dari Isra Mi'raj malam ini, yaitu perbanyaklah istighfar. Karena orang-orang yang beristighfar kepada Allah, senantiasa Allah akan turunkan rezeki min haitsu la yahtasib. Senantiasa Allah bukakan semua kesulitan-kesulitannya menjadi kemudahan-kemudahan. Dan tadi saya sempat berdoa kepada Allah, mudah-mudahan momentum pada malam yang berbahagia ini, dengan training ini ingin saya sampaikan, bahwa insya Allah panjang umur, seizin Allah, momentum ini akan menjadi yang terbaik melalui Isra Mi'raj ini. Kita mendekatkan diri kepada Allah sehingga Dainis ini juga menjadi berkah. Dan semua member-member kita dibukakan pintu rezekinya oleh Allah, dan kita semuanya bisa berkumpul suatu hari nanti dalam satu kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, sedikit menambahkan dan sedikit saya sampaikan pesan moral yang disampaikan oleh Ustadz tadi di masjid. Untuk itu, Bunda Zulaikha, terima kasih. Saya tidak niat ingin menggurui lebih banyak atau lain sebagainya, karena yang paling penting ini hanya sekedar saling mengingatkan. Mudah-mudahan perjalanan kita terus istiqomah dan kita terus dimudahkan oleh Allah, tidak hanya secara pribadi, tapi secara jamaah, secara global. Dainis Global, deal with confidence, Dainis Global, sehat bersama, sukses bersama, deal with confidence, Dainis Global. Terima kasih Bunda Zulaikha, terima kasih semuanya. Baik kepada Bunda Zulaikha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syukran atas ilmunya pada kita, luar biasa, Masya Allah. Jadi apa yang akan kita lakukan tentu sudah kita siapkan dengan siapa kita akan berhadapan. Betul sekali. Dan itu adalah salah satu topik utama kita malam hari ini yang sering kita hadapi dengan teman-teman. Karena kita belum siap ketika dihadapkan pada satu pertanyaan yang tidak bisa menjawab, akhirnya ada rasa kecil hati. Nah, baik. Pada malam hari ini kita kangen ya dengan keluarga kita yang ada di Aceh. Mbak Jahrunisa, Kak Jahrunisa, kangen dengan suaranya. Silakan Kak Zahrun untuk memberikan ilmunya, memberikan sharingnya, atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan pada forum malam hari ini. Silakan Kak Zahrun. Ya, di-unmute Kak Jahrunisa. Kak Zahrunisa, bisa diterima? Halo? Mungkin suara saya tidak bisa ditangkap. Kak Amin, bisa dibantu? Ya, sila tekan unmute. Saya sudah unmute. Ya, silakan Kak Zahrunisa. Oke, udah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya, Bunda Zulaikha, Pak Amin, dan teman-teman lainnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa
ikut training lagi bersama-sama karena satu tujuan ingin sehat bersama dan sukses bersama. Dan malam ini saya sangat banyak ya dapat ilmu dari training tadi dan ini sangat bermanfaat untuk kita semua karena dalam kita menjalani bisnis ini tidak terlalu gampang ya. Pasti ada penolakan. Jadi dengan ilmu tadi kita bisa sama-sama perbaiki diri lagi. Semoga lebih baik lagi ya untuk menjalani bisnis ini. Karena dengan demikian adanya penolakan, adanya pesimis banyak sekali ya, terutama bagi untuk keluarga. Terkadang daripada kita prospek orang lain, keluarga aja tidak bisa menerima. Jadi ya kita jalani aja jalani kalau tiap harinya tanpa menyerah, penuh semangat untuk teman-teman. Jadi jangan pantang menyerah. Satu penolakan pasti ada 1000 lagi ke depannya yang akan menerima kita. Kadang-kadang satu mutiara berlian untuk kita itu bisa banyak lagi penolakan-penolakan lainnya. Dan apalagi nih kita sudah merekrut, kadang orang kayak gini ya sudah join di Danish Global itu di basic misalnya satu orang udah join di basic tapi dia kita kurang merangkul satu member ini, itulah yang membuat banyak virus-virus lainnya. Jadi tiap-tiap kita rekrut satu orang, jadi rangkul sampai dia pola pikir dia itu terbuka lagi, lebih semangat lagi untuk menjalani bisnis. Karena kalau misalkan dia itu tidak bisa kita rangkul, jadi inilah yang membuat beban untuk kita. Bimbing dia lebih baik lagi supaya bisa kita jalani sama-sama. Itu aja dari saya. Semoga lebih bermanfaat lagi ya. Untuk tim Aceh, Kak Nidar, Bang Bois, semangat jalani apa yang terjadi pada hari ini, syukuri apa yang diberikan, nikmati aja. Nikmati hari ini pada penolakan, nikmati aja prosesnya. Dan untuk teman-teman lainnya, bismillah kita pasti bisa. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanisa mewakili teman-teman di Aceh ya. Semangat terus. Masih panjang perjalanan kita dan kita baru akan mulai. Tunggu ya. Baik. Hadir malam hari ini saya akan panggil adik saya nih yang suka lucu, kemudian suka membuat kreator-kreator uniknya. Sudah senyum-senyum nih kayaknya ya. Baik, kita panggil dan kita kenalkan satu saudara saya dari Solo, Adinda Kucanti Nurjat Malika. Silakan lanjut untuk menyampaikan pertanyaan boleh, keluhan boleh, ide boleh, gagasan boleh. Silakan. Diunmute ya, Mbak Nurjat. Oke, bisa? Atau suara saya kurang? Oke, sudah. Halo, Assalamualaikum. Oke. Begini, sebenarnya ketakutan saya itu seperti yang tadi saya dengar dari Coach Sukran itu, nggih. Saya itu kalau mau prospek seseorang itu takutnya ya karena mungkin keterbatasan pengetahuan saya tentang kesehatan. Takutnya yang saya prospek itu lebih tahu. Mungkin memang dia bukan latar belakang dan atau pendidikan tentang kesehatan. Tapi saya takutnya dia itu lebih mumpuni pengetahuan kesehatannya itu. Jadi saya kalau mau prospek itu juga saya harus lebih menggali lagi, lebih banyak belajar. Itu kadang membuat saya itu juga gerak-gerak juga kalau mau prospek itu. Takutnya ya seperti itu yang tadi dikatakan Kesukran itu. Ketika kita berbicara gini-gini ini ternyata dia lebih tahu dan nyanggahnya lebih hebat lagi. Wah, ini saya matik itu ini. Ya, Bunda, sedikit saya tambahkan. Langsung saja saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bunda boleh gunakan beberapa kata-kata untuk memprotek dan melindungi diri kita untuk kita tetap termotivasi ya dalam memprospek itu.
Yang pertama, Bunda boleh gunakan bahasa begini. Mohon izin, Bunda, saya bicara ini sebatas pengetahuan. Saya yakin Bunda adalah orang yang lebih profesional di bidang ini. Tapi nggak apa-apa, sebatas yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan baru buat Bunda. Itu satu. Artinya, kita tetap menghargai dia secara profesional tanpa menggurui dia. Itu satu, Bunda. Yang kedua, seringlah gunakan bahasa yang mungkin sedikit joke, sedikit bercanda. Ini mohon izin nih, saya udah terlalu banyak Bunda bicara. Sebenarnya saya seperti mengajari tentara baris berbaris. Jadi bahasanya begitu. Jadi kita sebenarnya sedang memuji dia, ya. Kita sedang mengajarkan seorang tentara baris berbaris. Artinya beliau orang yang lebih paham daripada kita. Jadi kesan kita adalah menggurui, kesan kita adalah bercerita banyak, padahal seolah-olah kita itu sudah lebih tahu dari dia. Intinya kita sudah sampaikan, Bunda, sehingga mereka betul-betul bisa paham. Kemudian gunakan bahasa yang paling sering, Bunda. Mohon izin, saya yakin insya Allah apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan tentunya Bunda, apa yang kurang dan apa yang lebih, mohon sama-sama dimaklumi. Karena memang pemahaman saya tentang produk memang sampai di sini. Dan saya yakin Bunda adalah orang yang bisa mengetahui lebih banyak. Nanti kita bisa sharing. Bahasanya Bunda, nanti kita bisa sharing. Ya, saya pernah prospek Bunda dulu tentang propolis. Nah, waktu saya prospek propolis, ternyata beliau adalah seorang yang ahli bioflavonoid. Saya bicara tentang apa, tentang partikel terkecil pun dia bisa sanggah. Apa sih nano, mikro, nano ini semuanya sehingga saya betul-betul terkunci. Tapi pada akhirnya saya menyelesaikan tugas saya dengan baik karena saya mengatakan ini Pak yang saya maksud. Kadang-kadang silaturahmi selalu membuka pintu rezeki. Hari ini saya ikut belajar dengan Bapak dan alhamdulillah apa yang saya sampaikan Bapak bisa terima dan apa yang Bapak sampaikan kepada saya menjadi ilmu baru bagi saya. Jadi Bunda, seringlah memprospek dan mengalahlah untuk menang. Mengalahlah untuk menang dengan tidak menggurui. Hakikatnya sebenarnya kita telah mentransformasi pemikiran kita kepada dia. Itu intinya. Yang penting dia tahu tentang feedback, yang penting dia tahu tentang Rosenta. Masalah profesionalisme, dia lebih tahu wajar karena itu memang profesi dia. Gitu Bunda ya. Itu 3 hal itu Bunda ya. Bunda harus paham. Yang pertama adalah seringlah gunakan kata-kata bahwa Anda adalah orang yang lebih profesional dan saya adalah orang yang baru memulai. Dan ingat, bukan berarti mengalahkan diri sendiri atau merendahkan diri sendiri, tapi kita sedang pakai strategi mengalah untuk menang. Kemudian kedua, sering bercanda Bunda. Waduh, kalau begini nih saya seperti ngajarin tentara baris berbaris nih kesan. Orang biasanya senang disebut begitu Bunda. Orang biasanya bangga disebut begitu. Kenapa? Karena dia dihargai. Oke Bunda ya. Kemudian yang ketiga tadi yang saya maksud adalah sering-seringlah kita memang ajak sharing Bunda. Sharing ini adalah membuka dinamika yang ada sehingga dia tidak merasa terkucilkan, kita juga tidak terlalu jatuh Bunda sekalian. Sehingga 3 hal ini selalu bisa sinkron dan kita dengan nyaman. Karena kalau kita tidak nyaman Bunda, kita akan dismotivasi terus dalam menyampaikan. Jadi Bunda jangan sampai menyimpulkan negatif apa yang saya simpulkan. Maka tadi saya sanggah 3 hal itu Bunda, ya itu Bunda bisa geluti lagi dan itu akan menjadi pagar bagi Bunda untuk Bunda tidak keluar dari jalur itu. Oke Bunda ya, sekian. Terima kasih Bunda, silakan. Baik, terima kasih Kak Syukran. Mohon maaf nih, sinyal saya mulai timbul tenggelam. Mudah-mudahan sahabat-sahabat memahami. Terima kasih. Dan kita lanjut aja ya, sahabat, kita masih cukup waktu ya. Kita mesti banyak terus belajar dan terus belajar karena ilmu inilah dasar kita semuanya untuk meraih kejayaan bersama-sama. Baik, berikutnya ini tadi dari sudah saya ingin lagi ke Jawa Timur, ingin lagi ke Surabaya. Kemarin bersama-sama ke salah satu sahabatnya yang ada di Mojokerto ya, duduk bersama Mayor ya. Silakan Pak Joko untuk pada malam hari ini. Silakan Pak. Ya, Pak Joko bisa? Oke.
Pak Joko nggak ada respon? Baik, kalau tidak ada respon, kita ganti ya. Oke, satu lagi saya akan coba. Bu Purwanti, silakan Bu Purwanti. Bu Purwanti ada cerita nih, ada cerita dari kesaksian testimoninya Pak Dudung ya. Kemarin 2 jam minum dan tadi malam bagaimana minum. Nah, barangkali bisa diceritakan ini Bu Purwanti sharingnya. Ini betul-betul yang kita hadapi adalah bagaimana kalau kita berhadapan dengan sahabat atau calon keluarga kita yang betul-betul memang belum memahami apa itu dunia ini, apa yang akan kita sampaikan. Yang penting bagaimana, pokoknya saya percaya aja. Pokoknya saya percaya pada orang yang mengajak. Itu kata kuncinya. Baik, barangkali Bu Pur, mau Bu Pur silakan. Nih, terima kasih Bunda kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya lanjut. Nih, Coach Amin, Coach Syukron, dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, sungguh 3 hari bersama Bunda Zul melebihi dari jadwal biasanya. Alhamdulillah sore ini tadi dari yang disampaikan Bunda tentang pengalaman bertemu dengan Pak Dudung. Tadi pagi mulai menyampaikan, jadi Alhamdulillah ini pengalaman kedua kalinya. Calon mitra kita yang langsung merasakan respon secara tidak pakai lama, jadi hanya berkisar 1-2 jam, sudah mulai merasakan perubahan-perubahan positif dari feedback ketika setelah mengkonsumsinya. Yang pertama dulu dari Bu Ria yang dari Lamongan, yang kemudian 1 jam habis meminum, kemudian lututnya bisa ditekuk. Nah, yang kemarin itu dari Mojokerto, itu Pak Dudung itu sebenarnya tidak sampai 2 jam, beliau sudah bisa merasakan kok badan saya terasa hangat ya habis minum ini, jadi gitu. Dengan keluhannya yang di kaki itu, kalau prediksinya Bunda itu adalah asam urat nih, dengan badan yang memang berlebih, beliau bisa merasakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuhnya setelah meminum Fitmax. Jadi beliau mengatakan kayak badannya itu mulai terasa ada sesuatu yang bergerak, kemudian ada semacam keringat yang keluar dari dalam tubuh, badannya terasa hangat. Nah, kita tanyakan terus, ada sesuatu yang dirasakan Pak setelah mengkonsumsi Fitmax begitu. Nah, alhamdulillah begitu sudah lebih dari 1 jam. Oh iya, jadi merasakan sesuatu itu. Kemudian 2 jam berikutnya baru kemudian testimoni yang kita kirimkan kemarin. Dan alhamdulillah tadi pagi sudah mulai menyampaikan bahwa malam hari, nah Fitmax mulai bekerja dengan maksimal, kemudian seperti biasanya respon positif dengan mengeluarkan mendetoks tubuhnya jam 11 malam mulai merasakan. Jadi beliau itu kalau cerita rinci begitu, jadi mulai perutnya terasa mulas begitu, terus ke belakang. Dan ini tadi sore sudah report lagi, aku ke belakang sampai sehari ini 3 kali. Jadi hari ini minum saset kedua dan menyampaikan juga sama. Dan alhamdulillah yang paling beliau rasakan adalah badan terasa ringan, kemudian memang perutnya agak buncitnya, di perut juga nyaman. Ini tadi disampaikan lebih detail lagi sampai sekian kali. Insya Allah nanti chatnya akan kami screenshot untuk bisa dijadikan testimoni setelah mengkonsumsi Fitmax. Dan memang dari Pak Dudung ini satu dari banyak mitra yang saya temui unik. Jadi mengikuti pola bicara jadi seperti yang disampaikan Coach Amin tadi. Jadi kita mengikuti
apa ya, pola pikir dari calon mitra yang akan kita kenalkan produk Fitmek ini. Jadi tidak langsung tidak selamanya juga kita memulai dari membuka bisnisnya atau dari sisi kesehatannya. Jadi mengalir begitu saja, kita menyesuaikan dengan opini dari calon mitra kita tentang kesehatan, tentang bisnis atau tentang apa saja. Jadi memang lebih fleksibel. Semakin ke sini, alhamdulillah seperti itu yang saya rasakan. Demikian yang bisa saya sharingkan untuk teman-teman yang lain. Jadi seandainya pun ditolak juga kesimpulannya ya persis seperti yang diuraikan oleh Coach Amin tadi. Jadi mengikuti jadi apa pola pikir mereka, kita pelan-pelan menyampaikannya. Jadi demikian dari saya untuk sharing pengalaman di lapangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bunda Zul. Oke, saya terima message daripada Bunda Zul. Signalnya tidak begitu baik, maka saya membantu sebentar sebelum kita tutup. Saya ingin memanggil seorang lagi sebelum kita tutup majlis pada malam ini, yang selalu juga bertanyakan apa yang harus dikatakan kepada prospek. Beberapa kali dia kontak saya secara direct daripada Sulawesi. Saya wajib memanggilnya. Asni, dipersilakan Asni untuk berbicara malam ini. Alhamdulillah, terima kasih Coach Amin, Wak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk yang kesekian kalinya. Suatu penghargaan untuk saya, Wak. Nah, di sini Coach Syukran juga alhamdulillah bisa silaturahim kita semuanya walaupun hanya lewat dunia maya ini. Insya Allah nanti berharap kita semua bisa dapat bertemu muka secara langsung, bertatap, bercakap, bercanda, dan berbagi pengalaman secara langsung. Tidak hanya di dunia maya, tapi kita bisa berbagi cerita secara secara face to face secara langsung. Nah, alhamdulillah, terima kasih Wak sekali lagi. Banyak apa yang Wak sampaikan tadi memang itu kenyataan yang harus kami hadapi di lapangan, Wak. Itu tidak ada yang dipungkiri, Wak. Semua yang Wak sampaikan itu kami alami. Dan alhamdulillah dengan tips and trik kami sendiri juga bisa mengatasi itu. Alhamdulillah ini diperdalam lagi dengan apa yang Wak sampaikan dan memperdalam pengetahuan kami. Insya Allah Wak akan kami coba melaksanakan apa yang sudah Wak sampaikan tadi dengan kami padukan dengan apa yang juga yang skill-skill sedikit yang kami punya Wak. Menghadapi penolakan mungkin itu bisa kami gabungkan antara apa yang Wak sampaikan dengan apa yang kami punya. Nah saya mohon izin Wak. Kemarin saya ada kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman kan. Jadi saya di sekolah itu saya mengenal satu orang guru. Saya nelpon Kak, izin saya Asni, boleh nggak silaturahim ke rumah kakak? Oh saya lagi di sekolah deh. Oh ya alhamdulillah kakak di sekolah ya. Kebetulan saya juga mau jalan-jalan ke tempat kakak. Boleh nggak hadir ke sekolah kakak? Oh iya kapan mau berangkat sekarang Kak? Dari rumah ke tempat itu Wak kurang lebih 1,5 jam lah. Ya, Ibu pulang jam berapa Kak? Pulang jam berapa? Jam 11. Oh ya, saya sekarang berangkatnya. Jadi kurang lebih sejam sebelum mereka pulang saya udah tiba, Wak. Nah, di sana diperkenalkan lah, oh ini namanya Ibu Asni Pramuka ya, diperkenalkan Pramuka, alhamdulillah. Kebetulan Wak untuk Sulawesi Tenggara kan saya juga sebagai kepala pusdiknya, alhamdulillah jadi bisa komunikasi lewat jalur pramuka, Wak. Nah, di situ saya menyampaikan, Wak, mohon izin Bapak Ibu, saya di sini hadir bukan untuk apa-apa, tetapi untuk berbagi, sharing dengan apa yang sudah saya rasakan. Di sini sebelumnya saya selama beberapa tahun terakhir ini hanya keluar masuk rumah sakit. Nah, saya juga merasa kalau saya terus-terusan sakit, berarti banyak hal yang
terbengkalai. Yang bisa saya lakukan itu tidak bisa saya lakukan lagi, tidak bisa saya selesaikan lagi. Jadi saya berharap dengan saya mendapat informasi dari teman tentang ada produk namanya Fitmax, ini suplemen yang bisa kita gunakan minimal untuk mengurangi rasa sakit kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya datang hanya untuk memperkenalkan Fitmax dan manfaatnya untuk diri saya. Nah, saya sendiri sebagai penderita, saya wasir, saya sudah alami, saya bisa berbicara karena sudah mengalami sendiri manfaat dari Fitmax ini. Saya hanya minum 6, sudah alhamdulillah sembuh. Dan saya ada benjolan di bagian belakang leher saya ini, ada benjolan, sekarang juga sudah mulai mengecil, Pak. Jadi saya berani ngomong karena memang saya alami sendiri dan testimoni dari beberapa teman yang bisa saya percaya secara pribadi. Saya percaya karena mereka semua adalah teman-teman saya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya bukan mengajak apa-apa, saya cuma menyampaikan sharing apa yang sudah saya rasakan, ini manfaat dari Fitmax. Saya kira Bapak, tapi kalau memang Bapak Ibu di sini merasa suatu waktu nanti butuh, boleh hubungi saya. Selesai saya ngomong, wah alhamdulillah, tiba-tiba kakak ini nyelutuk, Dek, saya mau daftar sekarang. Wah. Masalah, wah, itu bantu doanya Wak juga tuh. Pas tadi lah, doanya Bunda Zul, doa teman-teman semua, alhamdulillah masuk. Hari ini udah ada yang minta juga bergabung, Wak. Insya Allah mungkin 1-2 hari ini, 2 apa 3 insya Allah. Mudah-mudahan tetap bantu doa, Wak. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, dan sama-sama kita berdoa. Saya kira itu pengalaman saya, Wak, selama ini. Terima kasih juga, Wak, sudah selalu memandu, memberi saran. Semua apa yang Wak katakan itu sudah bermanfaat sekali buat saya. Dan bannernya Wak sudah terpasang di depan rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Asni. Tahniah kita ucapkan. Semoga berterusan membina empire di Sulawesi. Kami mau bertandang ke sana. Saya Syukran Bunda Zu, Pak Direktur juga mau ke sana. Untuk kali yang pertama, saya belum sampai lagi, doakan kami akan ke sana insyaAllah. Okay? Alright, untuk pengakhirnya, saya minta Syukran untuk penutup dan kita tutup acara. Syukran. Wah, izin sebentar. Oke. Ya, silakan. Sebentar. Ya. Saya lupa mau berterima kasih kepada Ibu Dokter yang sudah banyak saya repotkan, Pak, ketika ada masalah, entah itu siang, entah sore, apa malam, saya selalu mengganggu beliau. Terima kasih Bu Dokter atas arahannya, bimbingannya selama ini. Saya banyak melakukan kesalahan, beliau kasih arahan, oh ini seharusnya tidak boleh seperti itu. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kurniati. Oke, Syukran. Oke, alhamdulillah betapa bahagianya kita semua mendengar setiap berita demi berita dan segala sesuatunya berjalan seperti apa yang kita harapkan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini selalu menjadi clue yang baik, ini selalu menjadi nilai yang baik sehingga sahabat-sahabat semuanya bisa termotivasi. Dan kebaikan ini terus-menerus akan turun kepada teman-teman yang mungkin selama ini belum seyakin kita. Oke? Percayalah ya, percayalah insya Allah. Apapun yang ingin kita lakukan pasti akan berbuah kebaikan. Karena ini adalah bagian dari kebaikan. Jadi apa yang Bunda Asni sampaikan, apa yang Bunda Asni dapatkan, itulah sebuah feedback dari sebuah kerja keras yang tanpa kita sadari akan berbuah dan berujung manis. Dan saya yakin, tidak hanya Bunda Asni, siapapun teman-teman pasti akan merasakan hal yang sama. Jadi Bunda Asni tidak ada yang disibukkan, inilah Dainis Global. Ya, kalau kita sudah sebut deal with confidence, artinya semua orang di sini akan betul-betul deal bersama sesama kita dan kita saling percaya diri sehingga kita tidak sungkan-sungkan ya memberi arahan, memberi motivasi atau memberi saran atau bahkan kita bertindak lebih jauh dari apa yang teman-teman katakan. Itulah makna dari deal with confidence yang saya dapatkan. Untuk itu di seluruh Indonesia, Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi, sampai Bengkulu dan Lampung,
bahkan di Pulau Jawa yang hari ini sudah mulai merata, Sulawesi sudah mulai ada pentolan yaitu Bunda Asni, di Kalimantan sudah ada Bunda Cahaya dan teman-teman, Papua segera juga akan ada, dan semuanya insya Allah akan rata. Ingat, kita mesti warming up. Ini adalah sesuatu yang penting, kita mesti warming up, karena sesungguhnya Danish Global hanya bisa kita jalankan, hanya bisa kita katakan baru running ketika kita sudah terima BPOM. Hari-hari rasa haru ini kepingin terus-menerus secepatnya kita bisa dapatkan itu. Tenang sahabat sekalian, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dekat, dan setiap informasi positif terus kita terima. Kita berdoa, Pak Direktur kita sehat selalu, dan mudah-mudahan secepatnya dia bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Untuk itu teman-teman sekalian, saya ingatkan, kita tidak lama lagi juga berada di bulan suci Ramadan. Jangan jadikan Ramadan sebagai sesuatu momentum yang membuat bisnis kita menurun. Ya, justru Ramadan yang akan membuat bisnis kita menanjak. Ingat, apapun yang ingin kita lakukan, justru bulan Ramadan lebih banyak kita saling bekerja sama, kita saling nasihat-menasihati, karena di bulan Ramadan training akan kita adakan secara intens. Jadi, Wak Yoyo atau Coach Amin atau Pak Amin ya, semuanya dalam kondisi fit insya Allah, mudah-mudahan. Pak Direktur, mudah-mudahan saya doa kita semuanya, kita bisa ketemu di bulan Ramadan dan kita tingkatkan hasil kita, dan mudah-mudahan setelah Ramadan, apa yang kita nantikan sesegera mungkin hadir. Untuk itu, sahabat sekalian, dengan wajah-wajah yang bahagia, mari kita on kamera semuanya. Yang hadir malam ini, kita on kamera dulu semuanya. Oke. Semua kita on kamera, sahabat sekalian. Ya, Dokter Kurniati, Bunda Dokter, sehat. Salam buat semua keluarga. Pak Direktur, semoga sehat selalu. Ada Kak Nidar, kemudian ada Bunda Nurjat Malika, Ustadz Rofiuddin, Pak Rofiuddin, kemudian Bunda Retna, Kak Nisa, Bunda Purwanti, kemudian Bunda Asni, Bang Bois, Ustadz Muhammad Magelang, Bang Azhari, kemudian Bunda Tri Rahayu, kemudian yang lain ada Pak Joko, Bunda Nurul, yang lain Bunda Asmanida dan Bunda Ida. Semuanya kita harus menjadi pemenang. Setuju teman-teman? Mari beri tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Terima kasih untuk malam ini Coach Amin, terima kasih Bunda Zulekha, terima kasih semuanya. Satu kata untuk menutup sama-sama dari hati kita. Danish Global. Sehat bersama, sukses bersama. Sukses bersama. Danish Global. Deal with confidence. Deal with confidence. Danish Global. Terima kasih. Sampai ketemu malam Kamis. Sampai ketemu malam Senin akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Amin. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi nanti. Terima kasih, Coach. Masya Allah. Jumpa lagi. Backgroundnya tuh pantainya. Itu di pantai Bali ya? Ya. Pantainya itu membuat kenangan indah. Masya Iya, Allah. betul. Jumpa lagi. Saya tutup sekarang. Assalamualaikum. Ya, bye-bye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi